Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tri Retnasari. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan pseudocode struktur kontrol pengulangan. Struktur kontrol pengulangan sendiri itu biasanya digunakan untuk melaksanakan sederet instruksi berulang-ulang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Nah, ada 3 cara ya penempatan keputusan pengulangan. Yang pertama pada awal pengulangan atau yang disebut juga dengan leading decision loop, yaitu di mana kondisi diuji sebelum beberapa instruksi dieksekusi. Jika kondisi tersebut dinyatakan benar, maka instruksi baru akan dieksekusi. Jika tidak, maka tidak akan dilaksanakan instruksi pengulangannya. Lanjut yang kedua, pada akhir pengulangan atau disebut juga dengan trailing the decision loop, yaitu beberapa instruksi dieksekusi sekali sebelum kondisi diuji. Jika kondisi false, instruksi akan diulang sampai kondisi bernilai true. Nah, ini kebalikannya dengan yang pertama tadi, yang leading decision loop. Kalau leading decision loop kan dia kondisi dulu diuji. Kalau misalnya true, baru instruksinya dieksekusi. Tetapi kalau misalnya untuk trailing the decision loop, itu pengujiannya di akhir. Dia melaksanakan eksekusi dulu, baru dilihat kondisinya. Kalau kondisinya false, dia akan tetap melakukan instruksi. Tetapi kalau misalnya kondisinya true, dia tidak akan melaksanakan instruksi. Lanjut yang ketiga, yaitu menjumlahkan angka pada suatu waktu atau disebut juga dengan counted loop, di mana pencacah pengulangan digunakan jika jumlah iterasi pengulangan sudah diketahui. Nah, pelaksanaan loop dikendalikan oleh indeks pengulangan. Nah, untuk perintah perulangannya ini masing-masing ya. Kita lihat tadi kan ada 3 cara, yaitu leading decision loop, trailing the decision loop, dan counted loop. Oke, kita ambil contoh dulu untuk leading decision loop. Tadi dikatakan pengulangan itu terjadi di awal. Nah, perintah yang digunakannya itu do while. Oke, kalau kita lihat untuk bentuk umumnya seperti ini. Do while, lalu ada kondisi. Jika kondisi tersebut bernilai true, maka dikerjakan instruksinya. Lalu di dalam pengulangan itu ada counter. Nah, counter di sini sebagai pengubah. Kalau misalnya tidak ada counter, maka nanti loop akan terus terjadi. Jadi kalau yang namanya perulangan itu wajib ada pengubah. Nah, kemudian penutup dari do while adalah undo. Flowchartnya seperti ini. Ini dikondisikan dengan decision. Kalau kondisinya ya, maka mengerjakan instruksi. Nah, ini akan loop terus, instruksi dikerjakan jika kondisinya ya. Tapi jika kondisinya tidak, maka tidak akan mengerjakan instruksi. Lanjut yang berikutnya, yang trailing the decision loop. Nah, untuk trailing the decision loop itu menggunakan repeat until. Nah, bentuk umumnya gini. Perintahnya repeat, dia kerjakan dulu instruksinya. Kemudian ada counter, ada pengubah, akan terus. Kemudian until, baru dilihat kondisinya. Kalau kondisinya true, maka akan berhenti. Tapi kalau misalnya kondisinya false, dia akan terus melakukan pengulangan. Gambaran flowchartnya seperti ini. Kalau kondisinya no, maka akan terus mengerjakan instruksi. Lanjut yang ketiga, yaitu counted loop. Nah, di sini kalau counted loop itu menggunakan for. Bentuk umumnya for loop index nilai awal to nilai akhir step n. Jadi kalau untuk for itu sudah terlihat perulangannya. Nilai awal misalnya
1 to 10. Berarti pengulangan yang terjadi itu sebanyak 10 kali. Tapi tergantung dari stepnya. Kalau misalnya stepnya 1, ya berarti akan terjadi sebanyak 10 kali. Tapi kalau misalnya stepnya 2, ya berarti hanya terjadi pengulangan sebanyak 5 kali. Nah, sini baru masuk ke statementnya. Penutup dari for adalah and for. Nah, ini flowchartnya ya. Jadi loop indexnya kita masukkan yaitu nilai awal, kita decision. Loop sama dengan nilai awal jika 0 masuk instruksi, tapi jika ya keluar dari instruksi. Nah, ini loop. Nah, untuk perintah codingnya ya, kalian bisa saksikan di dalam channel YouTube saya. Di situ ada materi mengenai perulangan atau yang disebut juga dengan looping. Kemudian lanjut nested repetition. Nah, untuk nested repetition di mana terjadi perulangan yang statementnya itu merupakan pengulangan yang lain. Biasanya penggunaannya itu menggunakan dual. Dual yang ada di dalam ya, ini merupakan statement dari dual yang ada di luar. Jika dual yang di luar menyatakan true, maka statement dual yang di dalam itu akan dikerjakan. Sama seperti sebelumnya, ini harus ada counternya ya sebagai peubah dari perulangan. Tetap bentuk umumnya pembukanya dual, penutupnya adalah and do. Sampai sini materi mengenai struktur perulangan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.